Kita semua kayaknya tahu ya apa itu kematian. Tapi, gimana kalau definisi yang kita kenal selama ini, berhentinya fungsi biologis, itu ternyata bukan satu-satunya definisi. Atau bahkan bukan yang paling penting. Hari ini kita akan coba selami sebuah misteri kuno tentang hidup, mati, dan kebangkitan. Dan kita akan lihat jawabannya mungkin tersembunyi di dalam sebuah panggilan. Oke, jadi mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih sebetulnya kematian itu? Apakah ini beneran sebuah akhir? Atau jangan-jangan cuma ilusi? Jauh sebelum era kitab-kitab suci Abrahamik, para pemikir kuno itu ternyata udah pusing mikirin pertanyaan ini. Ada sebuah kumpulan teks filsafat Yunani kuno, namanya Corpus Hermeticum, yang ngasih jawaban mengejutkan. Katanya, tidak ada yang benar-benar mati. Apa yang kita sebut kematian sebenarnya hanyalah perubahan. Nah, gagasan ini nih yang jadi kunci buat membuka pemahaman yang lebih dalam. Yuk, kita coba bedah gagasan ini. Kalau kematian itu cuma perubahan, terus gimana cara kerjanya? Filosofi inilah yang nantinya akan jadi fondasi buat kita ngerti apa yang dimaksud oleh kitab-kitab suci. Jadi pemikiran hermetik ini membaginya jadi 3 tingkatan. Paling atas tentu saja, Tuhan, Sang Pencipta yang abadi. Di bawahnya ada kosmos atau alam semesta, ciptaannya yang juga abadi. Dan terakhir, ada kita, manusia. Kita ini diciptakan menurut gambar kosmos, tapi tubuh fisik kita itu fana dan bisa larut. Jadi menurut pandangan ini, esensi kita itu nggak pernah mati, cuma wujud fisik kita aja yang terus berubah. Nah, ini kan jadi agak paradoks ya. Kalau nggak ada yang benar-benar musnah, kenapa kitab-kitab suci itu terus-terusan menyuruh kita memilih antara hidup dan mati? Ini petunjuk pertama kita, bahwa kitab suci mungkin punya definisi kematian yang sama sekali berbeda dari yang kita kira. Sekarang, kita masuk ke inti permasalahannya. Apa sih kehidupan dan kematian yang sejati itu menurut kitab suci? Ternyata, jawabannya itu lebih ke kondisi spiritual, bukan soal fisik sama sekali. Di Perjanjian Lama, kita bisa lihat hubungan yang jelas banget. Hidup itu bukan cuma sekedar bernapas. Hidup itu adalah mendengarkan suara Tuhan dan berpegang teguh padanya. Jadi, memilih untuk hidup itu artinya memilih untuk taat. Pola yang sama ini berlanjut di Perjanjian Baru, tapi sekarang fokusnya ada pada Sang Utusan. Yesus menegaskan bahwa dengan mendengar firman-Nya, seseorang itu bisa berpindah dari maut ke dalam hidup. Perhatikan ya, sebuah transisi yang terjadi sekarang juga, bukan nanti setelah kita mati fisik. Dan Al-Quran melengkapi pola ini. Kehidupan sejati adalah hasil dari tindakan kita merespons panggilan Rasul. Jadi, di 3 tradisi besar ini, kita nemuin satu definisi yang konsisten. Kehidupan sejati itu adalah tentang mendengar dan menaati firman Tuhan yang datang lewat utusannya. Jadi, inilah definisi barunya. Kematian yang sesungguhnya itu bukan pas jantung kita berhenti berdetak, tapi kondisi spiritual saat kita menolak firman Tuhan. Al-Quran bahkan secara metaforis menyebut kondisi ini sebagai berada di dalam kubur. Secara fisik kita hidup, tapi spiritual kita turi. Sebaliknya, kehidupan adalah saat kita mendengar panggilan itu dan kita menaatinya. Lantas, gimana sih wujudnya kebangkitan spiritual ini? Kitab suci nggak cuma ngejelasin, tapi juga nunjukin lewat kisah-kisah alegoris yang kuat banget. Kisah tentang bagaimana firman Tuhan bisa membangkitkan seluruh bangsa dari kubur spiritual mereka. Kisah pertama datang dari Al-Quran waktu Ibrahim bertanya kepada Tuhan gimana caranya dia menghidupkan orang mati. Perintah Tuhan kedengarannya aneh. Ambil 4 burung, jinakan mereka biar kenal sama suaramu, terus potong-potong dan sebarkan di puncak-puncak bukit. Kuncinya ada di langkah terakhir. Panggillah mereka. Dan hanya dengan panggilan itu, mereka kembali utuh. Kisah ini ternyata punya gema yang kuat di kitab Kejadian. Di sana, Ibrahim juga menyajikan hewan-hewan yang terpotong sebagai bagian dari perjanjian dengan Tuhan. Walaupun tujuannya sedikit beda, elemen kuncinya mirip. Keraguan seorang nabi dijawab lewat simbolisme hewan yang terbagi yang jadi tanda sebuah janji ilahi yang sangat kuat. Jadi, apa sih artinya alegori ini? Ini jelas bukan sekedar pertunjukan sulap pakai burung, ini adalah sebuah nubuatan. Burung-burung yang tercerai-berai itu melambangkan keturunan Ibrahim yang nantinya akan tersebar ke seluruh dunia. Tapi sama seperti burung yang udah jinak dan kenal suaranya, bangsa yang tercerai-berai ini suatu hari nanti bisa dikumpulkan lagi atau dibangkitkan, hanya dengan sebuah panggilan dari firman Tuhan. Alegori ini jadi makin jelas dan dramatis dalam penglihatan Nabi Yehezkiel. Coba bayangin sebuah lembah isinya tulang belulang kering semua, simbol kematian dan keputusasaan yang total.
Terus, sang nabi dapat perintah yang mustahil. Berbicaralah kepada tulang-tulang itu. Sampaikan firman Tuhan kepada kematian itu sendiri. Dan luar biasa, saat firman itu diucapkan, tulang-tulang itu menyatu, daging dan kulit menutupinya, dan mereka bangkit jadi pasukan yang perkasa. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Tuhan gak membiarkan Hezekiel nebak-nebak. Dia secara eksplisit ngejelasin arti penglihatan itu. Tulang-tulang ini adalah kaum Israel. Kuburan mereka itu bukan kuburan fisik, tapi kuburan spiritual, kuburan keputusasaan dan pengasingan. Janjinya adalah bahwa Tuhan sendiri melalui firman-Nya akan membuka kuburan ini dan membangkitkan kembali umat-Nya. Oke, kita sudah lihat filosofinya, kita sudah lihat alegorinya. Sekarang, kita akan lihat gimana kekuatan firman ini bermanifestasi secara harfiah dalam sebuah peristiwa yang membuktikan kalau ini semua bukan cuma metafora. Kunci buat ngerti ini semua ada di konsep firman Tuhan. Ini bukan cuma sekadar teks di atas kertas loh. Ini adalah firman yang hidup, yang diwujudkan melalui seorang utusan ilahi, seorang khalifah yang bukan hanya membawa pesan, tapi juga memiliki otoritas Tuhan untuk memanggil kehidupan dari kematian. Kisah Lazarus ini jadi panggung pembuktiannya. Yesus nggak buru-buru, ia sengaja menunggu. Menunggu sampai semua harapan hilang, sampai pembusukan fisik sudah dimulai 4 hari penuh di dalam kubur. Ia sedang mempersiapkan sebuah demonstrasi kuasa yang nggak bisa dibantah. Dan inilah puncaknya. Gak ada ritual yang rumit, gak ada doa yang panjang, cuma sebuah perintah langsung. Sang firman yang hidup, Yesus, berbicara kepada kematian seolah-olah lagi memerintah seorang pelayan. Sebuah panggilan singkat yang menantang hukum alam itu sendiri. Hasilnya, langsung terjadi dan gak terbantahkan. Panggilan itu dipatuhi, kematian menyerah. Pria yang seharusnya sudah membusuk itu berjalan keluar, masih terikat kain kafan. Inilah bukti fisik dari sebuah kuasa spiritual. Disinilah semua benang merahnya bertemu. Kisah Lazarus adalah pembuktiannya. Kuasa yang sebelumnya ditunjukkan dalam bentuk alegori kepada Ibrahim dan Yehezkiel, kemampuan untuk memanggil dan menyatukan kembali, ternyata adalah sebuah kuasa yang harfiah. Firman Tuhan punya otoritas mutlak, baik atas kematian spiritual maupun kematian fisik. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang sangat kuat. Kisah Lazarus itu bukan cuma tentang satu keajaiban. Ini adalah sebuah tanda. Kalau panggilan satu utusan saja bisa membalikan pembusukan fisik satu orang, coba bayangkan kekuatan panggilan itu untuk membangkitkan seluruh bangsa dari kubur keputusasaan spiritual mereka yang tercerai-berai dan tanpa harapan seperti tulang-tulang kering di lembah. Itulah janji dan misteri kebangkitan yang sesungguhnya.